Sambil terkejut, gadis muda tak sengaja menumpahkan sedikit air susunya. "Kamu siapa?" "Ada di kamar calon suami saya," tanya Monica dengan nada tinggi. Tidak lama, sang tuan muda datang menghampiri Monica. "Hei, ada apa ini?" tanya Sergio. Monica meraih tangan Sergio dengan wajah kesalnya. "Lihat ini, perempuan dari mana dia? Kenapa dia membuka kancing bajunya?" tanya Monica. "Sudah, jangan salah paham," ucap Sergio menenangkan. "Apa? Salah paham apa?" marah Monica lagi. Sergio mengelap keringatnya. Gaby hanya tertunduk. Dia lupa menutup kancing bajunya. "Kamu selingkuh? Kamu enak-enak sama perempuan ini sedangkan aku kerja di luar negeri. Kamu jahat ya? Jangan karena aku mau punya anak, lalu kamu semena-mena sama aku," tangis Monica. "Apa sih? Dia itu ibu susu anak kita. Dia itu memiliki ASI. Memangnya kamu bisa mengasihi anak kita?" tanya Sergio. Tangis Monica seketika berhenti. Dia menatap kembali Gaby yang dari tadi diam tanpa kata. "Ibu susu?" tanya Monica dengan nada malu. "Iya, ibu susu. Saking lupanya kamu gak memikirkan kebutuhan anak kita," ucap Sergio. Monica hanya diam sambil mengelap pipinya yang penuh dengan air mata dan dempulan make up mahal brand luar negeri. Maafkan aku. Maafkan aku sayang," ucap Monica sambil memeluk Sergio. Gaby sedikit iri melihat kehangatan hubungan dua sejoli itu. Namun pelukan dari Monica tak berbalas pelukan dari Sergio. Sergio segera melepaskan pelukan itu dan pergi meninggalkan keributan itu. Perlahan Monica mendekati gadis muda polos itu. "Aku calon istri Sergio. Awas kalau kamu macam-macam," ucap Monica mengancam. Monica pun mengejar Sergio sambil mengitari rumah megah nan luas itu. Monica berlari kecil, nafasnya terengah-engah. Di tengah, lari mengejar sang kekasih. "Sayang, tunggu!" teriak Monica. Sergio berbalik badan dengan wajah kesalnya. "Apa?" tanya Sergio. "Kamu kenapa akhir-akhir ini menyebalkan?" tanya Monica. "Aku? Bukannya kamu. Kamu yang ingin punya anak dari seorang ibu pengganti, tapi kamu tidak memikirkan perkembangan anak itu, sampai kita lupa memberi nama," ucap Sergio. "Ya ampun, hanya soal itu kamu menjadi semenyebalkan ini. Cobalah bersikap dewasa seperti Albert pamanmu," ucap Monica yang sudah mulai kesal. "Apa? Albert? Ya sudah, kalau gitu pacaran saja sama dia. Kamu butuh sosoknya kan?" tanya Sergio yang sudah muak dengan sikap sang kekasih. "Ya sudah kalau gitu. Kembalikan saja bayi itu, biar kamu fokus sama pernikahan kita dan aku," pinta Monica. "Kamu ini ngomong apa? Kamu yang minta. Sekarang kamu mau buang anak itu begitu saja. Kamu bukan manusia," marah Sergio. "Ya habisnya kamu sibuk sama anak itu. Kapan kamu sibuk dengan urusan kita? Kita sudah tunangan. Jangan jadi begini. Kamu gak bisa membiarkan aku," ucap Monica. "Justru kamu yang banyak membiarkan aku. Aku urus ini itu sedangkan kamu dengan mudah menyalahkan aku. Terserah hubungan ini mau dibawa kemana. Aku sudah terlalu banyak pekerjaan," ucap Sergio sambil meninggalkan Monica. Tak berselang setelah perselisihan dengan Sergio, Monica melihat Albert yang hendak menghampiri. "Kamu masih berselisih paham dengan Sergio?" tanya Albert. "Iya. Tidak banyak tahu soal aku, makanya dia banyak marah," ucap Monica sambil mengusap air matanya. Albert membawa Monica dengan mobil sportnya. Dan ternyata diam-diam Sergio melihat kelakuan Monica dari atas balkon kamar tamu. Sikapnya masih terlalu kekanak-kanakan, batin Sergio. Di tempat lain, yaitu di kamar Sergio, terlihat Gaby tengah menidurkan anak bayi itu. Hal itu membuat Ursula respect terhadapnya. "Sudah tidur?" tanya Ursula.
Iya, baru saja tidur, ucap Gaby sambil tersenyum. Kamu sudah lama bekerja seperti ini? Tanya Ursula. Aku baru pertama kali. Kalau tidak bekerja, aku mau makan apa? Kedua orang tua sudah tidak ada, ucap Gaby. Kalau begitu anggap aku orang tuamu agar kamu tidak sendiri, ucap wanita yang berusia 65 tahun itu. Terima kasih Nyonya. Senang sekali bisa bekerja di sini, ucap Gaby. Kalau begitu, aku tinggal dulu, ucap Ursula. Gaby kini sudah mendapatkan tempat kuliah yang bisa disambi bekerja. Biaya kuliah full dibiayai oleh Sergio, bukan hanya nampak jatuh cinta pada pribadi gadis muda, tapi juga Sergio menyukai keseluruhan yang dimiliki oleh Gaby. Sembari membereskan beberapa kertas yang berserakan di meja kerjanya, Ursula masuk ke ruangan Sergio yang berada di rumahnya. Kamu gak salah pilih, Ibu Susu. Gadis itu sangat baik, ucap Ursula. Sejenak Sergio terdiam dan tersenyum mendengarnya. Kenapa tersenyum? Tanya Ursula. Tidak ada apa-apa, berarti pilihanku benar, ucap Sergio. Iya, sikapnya lebih dewasa dari umurnya, ucap Ursula. Iya, Ibu. Aku pun tidak menyangka, ucap Sergio kikuk. Ibu punya ide, ucap Ursula. Ide apa? Tanya Sergio. Nanti kita bicarakan kalau sudah tiba waktu jam makan malam, ucap Ursula. Di tempat lain di suatu taman terlihat Albert dan Monica menikmati hari hanya berdua. Wajah Monica terlihat sangat muram akibat ucapan Sergio. Albert menyodorkan satu cup kopi less sugar kesukaan Monica. Kopi tanpa gula untuk seorang model yang selalu menjaga tubuhnya, ucap Albert sambil tersenyum. Monica mengambilnya dari tangan Albert. Terima kasih, ucap Monica yang masih saja murung. Albert duduk di samping Monica seraya agar Monica tenang. Aku masih kesal kenapa ibu penggantinya harus gadis muda. Dan kenapa harus menyusui di kamar Sergio, marah Monica. Karena kamar itu diperuntukkan bayi itu. Lagian kalau anaknya sudah berusia 2 tahun, pasti perempuan itu akan berhenti bekerja, ucap Albert. Dari mana kamu tahu? Tanya Monica. Bayi hanya menyusui 2 tahun, selebihnya dia akan minum susu formula, ucap Albert menenangkan. Bagaimana kalau... Ucap Monica terpotong. Albert menutup mulutnya. Sudahlah, jangan pikirkan apapun. Kalau kamu menikahi dia, maka yang ada kamu akan menderita. Aku mencintai kamu. Sudah sejak lama. Aku yakin jika kita bersama tidak akan pernah ada hal yang akan terjadi seperti ini, ucap Albert sambil mengelus rambut Monica. Monica menikmati setiap sentuhan, dan sedikit demi sedikit Albert mendekati bibir tipis Monica hingga hampir bersentuhan. Monica menepis dan mencoba menjauh. Cukup, Albert. Aku calon istri dari keponakanmu, ucap Monica dengan gugup. Kalau kamu calon istrinya, lantas apa masalahnya sama aku? Kamu ini baru calon, kecuali kalau kamu sudah jadi istrinya. Maka aku akan berusaha untuk mundur dan mencari gadis lain, ucap Albert. Usia aku dan usia kamu terpaut jauh sekali. Lagi pula aku tidak mencintai kamu, ucap Monica lantang. Albert berbalik badan. Dia mendekati Monica dan memegang erat kedua lengan gadis itu seraya meyakinkan. Tidak mungkin. Kamu pasti mencintai aku, ucap Albert. Aku sudah bilang kalau aku tidak pernah mencintai kamu, ucap Monica. Bohong, teriak Albert. Albert, sudah diam, kita sedang di tempat umum. Aku sudah bilang kalau aku tidak pernah mencintai kamu sedikit pun, ucap Monica. Tatapanmu di Milan saat itu mengisyaratkan kalau kamu sudah jatuh cinta ke pangkuanku. Jadi jangan mengelak sedikit pun, ucap Albert dan langsung mencium bibir merah Monica. Monica sontak melepaskannya, dan dia mengelap bibirnya dengan tangan, dan langsung pergi dari hadapan Albert. Monica tunggu, aku tahu isi hati kamu, teriak Albert. Monica berlari sampai mencari taksi. Dia pulang dalam keadaan dilema. Matanya berkaca-kaca karena kini perasaannya sedikit demi sedikit berubah. Tidak mungkin, aku mencintai dia. Aku harus jauhi dia, batin Monica. Bayang-bayang suara Albert terngiang-ngiang di telinganya, hingga dia menutup telinganya.
Aku harus melupakannya dan fokus pada pernikahanku, batin Monica. Albert sampai di rumah dan terlihat lemas. Dia berpapasan dengan Sergio. Sergio berhenti di hadapan Albert dengan wajah datarnya. Habis dari mana kamu dengan Monica? Tanya Sergio. Dari mana kamu tahu? Kamu membuntuti? Tanya Albert sinis. Aku tahu karena aku melihat kalian berdua pergi. Aku ada di balkon atas, jawab Sergio. Yang jelas aku membawa dia pergi dan tidak membuatnya menangis, ucap Albert berbalik sinis. Aku tidak tahu kenapa dia harus menangis, tanya Sergio. Tanyakan saja sendiri, tidak usah aku yang berkata. Kamu kan calon suaminya, ucap Albert. Kalau begitu bersiaplah. Makan malam, ucap Sergio. Hidangan makan malam kala itu tak kalah lezat. Semua disediakan tak seperti biasanya, karena Ursula merasa harus merayakan. Karena usulannya pasti akan terima. Ketika mereka sudah berkumpul, Ursula langsung mengutarakan isi pikirannya pada Albert dan Sergio. Katakan, apa yang kakak bicarakan? Ucap Albert. Jadi begini, aku sudah dapat gadis baik untuk kamu, Albert. Dia gadis yang rajin, baik, dan aku suka. Sepertinya dia cocok buat kamu, ucap Ursula girang. Oh ya, Bu? Katakan, siapa dia dan di mana Ibu bisa menemukan gadis itu untuk pamanku ini? Tanya Sergio penasaran. Aku selalu bertemu dia. Dia itu adalah Gabriela. Ya, Gaby, ibu susu di rumah ini, ucap Ursula. Albert terdiam, dan Sergio sangat terkejut dengannya. Apa? Ucap Sergio.